Hai semuanya, ayo kita belajar bahasa Indonesia. Yang pertama itu ada mengenai dongeng tentang hewan. Ada dongeng yang tokoh-tokohnya adalah hewan. Dongeng ini disebut fabel. Cerita dalam fabel tidak benar-benar terjadi. Namun fabel memiliki amanat yang dapat ditiru dalam kehidupan sehari-hari. Terdapat beberapa unsur-unsur di dalam fabel. Yang pertama ada tokoh, yaitu pelaku dalam cerita, watak yaitu sifat yang dimiliki tokoh, alur jalannya cerita, amanat adalah pesan dalam cerita, latar adalah keterangan tentang suasana, tempat, dan waktu dalam cerita. Latar suasana seperti sepi dan ramai, latar tempat seperti di rumah, latar waktu seperti pada pagi hari. Selanjutnya ada kata sapaan dalam fabel. Kata sapaan digunakan untuk menyapa orang lain. Dalam fabel ada kata sapaan. Berikut beberapa kata sapaan dan contohnya. Yang pertama itu ada nama diri seperti kancil dan kura-kura. Sapaan keluarga seperti ayah dan ibu. Nama nama gelar atau pekerjaan seperti tuan atau pak dokter. Yang ketiga ada gambar pada fabel. Setiap gambar memiliki informasi. Informasi dalam gambar dapat berupa tokoh, peristiwa, tempat, waktu, peristiwa, dan sebagainya. Yang B, tanda koma pada kalimat. Yang pertama, fabel tersusun dari kalimat-kalimat. Yang kedua, kalimat memiliki tanda baca. Yang ketiga, salah satu tanda baca adalah tanda koma. Tanda koma digunakan untuk memisahkan bagian-bagian yang terperinci. Selanjutnya, tanda koma digunakan sebelum kata penghubung seperti tetapi. Contoh tanda koma memisahkan bagian-bagian yang terpencil. Ada gajah, koma, merak, koma, singa, koma, dan jerapah di hutan. Kalau misalnya tanda koma sebelum kata penghubung seperti mereka ingin menyerah, koma, tetapi mereka ingin dapat menangkap si kancil. Yang C ada kata benda, kata sifat, dan antonim. Kalimat tersusun dari kata-kata. Perhatikan kata-kata berikut. Mainan lama, gunting tajam, tas biru, sepatu kotor. Ciri-ciri dari kata benda. Dapat berupa nama benda, tidak dapat didahului kata tidak. Ciri-ciri dari kata sifat yaitu dapat digunakan untuk menjelaskan benda, keadaan, ukuran, warna, waktu, dan sebagainya, dan dapat berupa dan berada setelah kata benda. Antonim. Ada kata-kata yang maknanya berlawanan dengan kata lain, seperti tipis dan tebal, kotor dan bersih, tajam dan tumpul. Yang D ada ungkapan permisi, silahkan, dan terima kasih. Yang pertama ucapkan permisi saat ingin bertanya kepada orang lain dan saat akan berjalan melewati orang lain. Yang kedua, ucapkan silakan untuk memberi izin kepada orang lain, misalnya memberikan izin untuk bertanya dan meminjam barang. Yang ketiga ada mengucapkan terima kasih. Setelah mendapat izin, bantuan, pujian, atau hadiah dari orang lain. Sampai sini dulu pembelajaran kita hari ini. Bye-bye semuanya.